Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dua pengedar sabu-sabu ditangkap, 9 paket kecil sabu-sabu disita polisi. Ratusan warga Padang Sarai di pinggir kota Padang antusias ikuti simulasi evakuasi tsunami. Banjir bandang di Sijunjung, hingga ratusan polisi dikerahkan untuk menggerebek kampung narkoba di Gaung Padang, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Sirine panjang berbunyi sebagai tanda baru saja terjadi gempa dengan magnitudo yang besar. Warga Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, sontak terkejut. Mereka kemudian berhamburan keluar rumah. Tanpa dikomando, ratusan warga berjalan dan berlari kecil menjauhi pantai. Peristiwa ini adalah simulasi evakuasi bencana gempa dan tsunami yang digagas oleh Babin Kamtibmas Padang Sarai. Masyarakat berbondong-bondong mengevakuasi diri menuju jalan bypass. Titik kumpulnya adalah di kantor Basarnas, jaraknya sekitar 3 km. Diskenariokan, selama proses evakuasi berlangsung, ada warga yang sakit sehingga harus dibawa dengan mobil ambulans. Ada juga yang mengalami luka-luka, sehingga harus mendapatkan pengobatan. Kesigapan juga diperlihatkan anggota Babin Kamtibmas dan Babinsa yang membantu menggendong anak-anak ketika menyeberang jalan yang penuh dengan warga dan kendaraan yang dalam situasi panik. Simulasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Padang Sarai dan sekitarnya jika terjadi bencana, khususnya gempa dan tsunami yang melanda wilayah itu, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau seandainya Tuhan berkehendak kejadian, ya udah ada pengalaman kemana arah larinya kita, yang apa yang akan dibawa. Untuk mengantisipasi apabila nanti terjadi bencana gempa dan tsunami di Kelurahan Padang Sarai. Seperti yang rekan-rekan lihat sendiri, ya, keterlibatan antusiasme masyarakat sangat tinggi. Dan ini diharapkan menjadi acuan yang sebenarnya apabila terjadi musibah yang sebenarnya. Simulasi evakuasi bencana gempa dan tsunami akhir-akhir ini rutin digelar, baik oleh BPBD, kelompok siaga bencana, LSM kebencanaan, maupun polisi. Karena menghangatnya kembali isu gempa dahsyat megatrust di perairan Mentawai, yang kekuatannya hampir mencapai magnitudo 9. Gempa megatrust merupakan jenis gempa kuat yang terjadi di zona megatrust, yaitu zona subduksi aktif, di mana lempeng tektonik samudra menekan di bawah lempeng tektonik benua. Di Indonesia, terdapat 16 segmen megatrust. 7 di antaranya terletak di pantai barat Sumatera. Meski kapan waktu gempa akan terjadi tak bisa diprediksi, namun gempa megatrust mempunyai siklus perulangan setiap 200 hingga 250 tahun. Robiham melaporkan dari Padang. Kobaran api kian membesar, membakar rumah toko atau ruko yang berada di kawasan Pasaraya, pusat kota Padang. Saking besarnya api, Dinas Pemadam Kebakaran Padang memperoleh bantuan dari Pariaman, Padang Pariaman, dan Padang Panjang yang mengirimkan mobilnya ke Padang. Menjelang maghrib, petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.
Namun pemilik toko diperkirakan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Kebakaran ini terjadi di pusat pertokoan yang telah berusia puluhan tahun dan merupakan generasi pertama bangunan pasar bertingkat permanen yang ada di Padang. Namun kini, sebagian toko di lantai 2 banyak yang kosong dan sebagian lagi dijadikan gudang oleh pedagang. Ratusan polisi menggerebek sarang bandar sabu-sabu di Gaung, pinggiran kota Padang. Penggerebekan dengan jumlah personil yang banyak dan bersenjata lengkap dilakukan polisi karena kawasan Gaung disinyalir sebagai kampung narkoba. Saat penggerebekan kali ini, petugas berhasil menangkap 7 warga Gaung yang disinyalir sebagai kaki tangan bandar sabu-sabu. Namun sayang, sang bandar dan 5 orang lainnya yang menjadi target utama operasi polisi tidak berhasil ditangkap. Di lokasi itu, banyak barang bukti yang disita polisi, seperti sabu-sabu, alat hisap, timbangan digital, plastik ukuran kecil, hingga uang tunai. Menurut salah seorang warga Gaung yang ditangkap, sang bandar sudah mendapat bocoran bahwa kampung Gaung akan dirazia besar-besaran. Itu sebabnya mereka sudah kabur lebih dulu, sebelum polisi datang. Sulitnya akses jalan dan jembatan menuju Jorong Tombang Nagari Sinuri, Pasaman Barat, membuat warga Tombang berinisiatif mengumpulkan uang sendiri untuk memperbaiki jembatan dan jalan menuju kampung mereka. Tidak tanggung-tanggung, dana yang terkumpul dari iuran kas kampung mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Uang itu digunakan untuk perbaikan 2 jembatan dan perbaikan jalan. Sebelumnya, jembatan menuju kampung mereka hanya bisa dilewati sepeda motor. Sedangkan mobil harus lewat sungai. Namun jika air sungai besar, mobil tidak bisa melewatinya. Karena jika dipaksakan, maka mobil pun akan hanyut terbawa arus. Jembatan menuju Jorong Tombang sudah masuk dalam program prioritas APBD Pasaman Barat tahun 2020 lalu. Namun akibat COVID-19, anggaran itu dialihkan untuk penanganan COVID. Pada APBD setelah itu, perbaikan jembatan justru hilang, sehingga warga memperbaiki jembatan dengan dana swadaya. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Api Marapi. Pasalnya, sejak status gunung aktif itu naik ke level 3 dari tanggal 6 November lalu, jumlah letusan dan hembusan akibat erupsi mengalami kenaikan dari hari sebelumnya. Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Api Marapi dari Bandung menjelaskan, naiknya status Gunung Api Marapi diharapkan menjadi perhatian semua pihak, termasuk masyarakat, untuk selalu mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan. Dari data yang terekam di pos pengamatan Gunung Api Marapi, sejak tanggal 1 November hingga 10 November, terjadi 15 kali letusan dan 162 kali hembusan, dengan ketinggian kolom abu 300 hingga 800 meter dari puncak gunung aktif tersebut. Banjir bandang melanda 5 nagari di Kecamatan Sumpur Kudus, Sijunjung pada Senin malam, yang merendam Nagari Sumpur Kudus, Sumpur Kudus Selatan, Unggan, Silantai, dan Nagari Manganti. Akibatnya, ratusan rumah terendam, serta puluhan rumah rusak sedang dan rusak parah.
Kejadian banjir tersebut akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Supur Kudus dan Sijunjung, hingga menyebabkan sungai Sumpur yang mengalir di 5 nagari itu meluap. Menurut data sementara dari BPBD Sijunjung, ratusan rumah, fasilitas umum, serta kantor wali nagari terendam banjir dan genangan lumpur. Selain itu, ratusan hektar sawah juga rusak parah. Warga bersama-sama membersihkan pekarangan dan jalan dari lumpur dan kayu-kayu besar yang teronggok. Pantauan udara yang dilakukan pesawat nirawak terlihat rumah-rumah dan lahan pertanian porak-poranda akibat banjir bandang. Seperti inilah kondisi perahu nelayan di kawasan Purus, Kecamatan Padang Barat, pada Rabu siang. Cuaca yang tidak menentu selama beberapa minggu terakhir menyebabkan para nelayan hanya memarkirkan perahunya di tepi pantai. Namun sejumlah nelayan ada yang tetap melaut, mencari ikan agar roda ekonomi rumah tangga tetap berputar. Biasanya mereka mencari ikan tidak sampai ke tengah laut. Hal ini untuk mengantisipasi adanya gelombang besar. Menurut para nelayan, sebagian rekan mereka nekat mencari ikan karena tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi nelayan. Sedangkan kebutuhan ekonomi keluarga setiap hari harus terpenuhi. Bagi mereka yang tidak melaut, mereka mencari kerja sampingan, seperti menjadi kuli bangunan. Setelah cuaca membaik, biasanya mereka kembali menjadi nelayan. Para nelayan berharap kondisi cuaca kembali normal. Kalau bisa ditempuh deh. Ditempuh juga Pak ya? Ya kalau tidak bisa, gelombang kadang ya tidak bisa. Kadang gelombang kadang kan. Kadang-kadang sudah hujan payung, kadang dingin. Iya. Iya, kan tuh dikatakan tidak Kurang Pak? banyak benar. Kalau pun nampak satu, air dingin, madu laut kan. Yang melaut boleh juga, enggak. Kenapa Bang? Kan cuacanya, kalau kita melaut itu cuacanya jatuh. Badai di angin barat, selatan. Kalau barat kita susah melautnya, gelombangnya besar. Selatan juga gitu. Ya lumayan lah, dibilang standar ya standar. Tapi kan ini kan melautnya kan dipaksa. Para nelayan berharap kondisi cuaca kembali normal, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan tidak khawatir adanya gelombang besar yang dapat membahayakan saat mencari ikan di tengah laut. Robiha melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.